Halo teman-teman, terima kasih yang udah nonton video-video konten saya. Dan perkenalkan, nama saya Nugraha Nedi. Saya adalah orang yang biasa aja di masyarakat ini ya, tidak istimewa dan bukan siapa-siapa juga background saya. Mungkin hari ini ya, saya cuman pedagang biasa ya di warung ya. Saya punya warung jualan kebab. Saya mau disclaimer bahwa saya mungkin mulai aktif di konten-konten video seperti ini. Dan untuk berjaga-jaga, siapa tahu di masa depan saya ada video yang mungkin akan menyinggung ataupun berlebihan. Dan ya itu tadi. Dan ini konten berjudul Hustling INTJ. Ini spesifik membahas tentang MBTI, terkhusus klan INTJ karena saya sendiri adalah seorang INTJ. Mungkin dari situ saya pribadi akan memproduksi konten-konten seperti sketsa komedi, monolog dan sebagainya, atau mungkin beberapa konten reaction tentang terkait hal-hal eh, yang istilahnya meresahkan diri saya ya. Jadi suatu bentuk caranya mungkin saya akan speak up dan mencari solusinya. Mudah-mudahan ada solusi dari konten videonya. So yang saya garis bawahi bahwa pentingnya kepakaran. Paham kepakaran? Jadi meskipun ini konten yang cenderung ke pseudoscience yang terkait dengan psikologi, tapi tetap teman-teman jangan secara serampangan atau sembrono bahwa hal-hal yang terkait masalah psikologi tentu harus ke psikiater ya, ataupun ke psikolog. Itu udah paling bener. Kalau kami cuma bikin konten seperti ini pada dasarnya untuk hiburan dan untuk edukasinya tipis-tipis sih, karena saya akui saya pribadi bukan seorang dari bidangnya tadi seperti yang udah saya jelaskan. Dan buat teman-teman yang melipir dari YouTube saya yang bernama Nugraha Nedi dan mampir di channel ini sengaja saya pisahin biar nggak terlalu banyak ngedit dan agak lebih santai ngeditnya, karena saya sendiri bukan seorang yang ambisius pengen jadi YouTuber ataupun kreator ya, karena saya hanya membutuhkan ruang untuk meluapkan suatu bentuk keresahan diri, itu yang paling utama dulu deh. So yang saya tuju adalah kemanfaatan ya, kemanfaatan baik terkhususnya diri saya, dan juga syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang ya, orang banyak ya, 1-2 orang yang tertolong dengan konten-konten saya, mungkin alhamdulillah segitu aja sih. So mungkin ini bisa jadi artefak buat nanti saya untuk menonton diri saya sendiri di masa depan, bahwa apa-apa yang harus diperbaiki untuk diri saya dalam bentuk muhasabah diri dan juga tafakur diri, seperti itu. Takutnya kan di masa depan ada beberapa video saya yang viral, yang bikin orang tersinggung, yang bikin orang salah paham, itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Jadi saya pisahin dalam video khusus yang ini bahwa ini adalah suatu bentuk ketafakuran dan kemuhasabahan. Meskipun judulnya lebih ke tematik tentang MBTI, INTJ, tapi tetap teman-teman harus ke pakarnya, ke yang ahlinya, yang jauh lebih paham dari saya, yang jauh lebih mengerti dari saya, dan bisa memberikan solusi untuk masalah teman-teman. Jadi jangan termakan stereotip. Meskipun ada enneagram, ada MBTI, ada golongan darah, kita nggak harus terjebak dalam box itu. Kita tetap harus out of the box, karena namanya belajar psikologi itu kan untuk muhasabah diri, untuk tafakur diri. Jadi kita harus segera mendeteksi dengan rigid, oh ternyata kelebihan kita ini, oh ternyata kelemahan ini kita ini. Jadi dari biang kelemahannya itu, oh kita harus mungkin ada suatu bentuk ikhtiar dan usaha untuk eh, apa merobohkan tembok itu. Misalkan saya seorang INTJ, saya ini EQ-nya ampas ya, kecerdasan emosionalnya ampas. Nah dari situ saya identifikasi, oh ternyata saya kelemahannya ini, dan saya harus belajar melatih diri untuk keluar dari MBTI itu ya. Jadi tentang saya MBTI-nya INTJ, seorang strategic thinking, seorang lone wolf, seorang sigma, itu omong kosong ya. Artinya kita gagal untuk mengimprove diri ya, menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi versi terbaik diri kita, karena kita terjebak dalam stereotip itu gitu.
So meskipun ya dulu-dulu kalau temen-temen tahu istilah sanguinis, koleris, yang kayak gitu-gitu, golongan darah yang dibikin komik sama orang Korea itu kan pada dasarnya untuk pengembangan diri, tapi jangan serta-merta kita memakan mentah-mentah itu. Dan ya mentang-mentang seorang yang INTJ itu seorang yang kalem cool, ternyata jatuhnya malah arogan kan. Jadi ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Tetap kita harus menimbang-nimbangnya, berada di posisi netral untuk senantiasa menelaah apa yang menjadi kemanfaatan, ya bukan kemanfaatan untuk diri sendiri, nanti jatuhnya kita narsistik gitu. So mungkin ini terlalu panjang lebar, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari konten pendek ini ya. Tapi teman-teman boleh juga cek konten-konten saya yang lain yang nggak berkaitan dengan MBTI ya. Terima kasih buat teman-teman kreator yang lain dan juga si YouTube ya yang menyuruh saya pisahin deh kontennya, jangan kayak gitu, jangan gado-gado. Ya udah, saya turutin aja kemauan Anda ya. So terima kasih, mudah-mudahan kita menjadi pribadi ataupun masyarakat yang bisa bermanfaat di masa depan kelak ya. Oke, segitu dulu, terima kasih.